Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka itu ada backingnya. Nah, backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Dunia hukum Indonesia kembali diguncang oleh sebuah peristiwa yang tidak kalah mengejutkan. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, menjadi sorotan setelah tim gabungan Kortas Tipit Korpolri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi sekaligus pada 8 Juli 2026, termasuk sebuah rumah mewah miliknya di kawasan Sentul City, Bogor. Dari dalam brankas terkunci di rumah tersebut, penyidik menemukan 7 koper berisi 74 kg emas batangan senilai sekitar 476 miliar rupiah. Di saat yang sama, puluhan personel TNI bersenjata justru dikerahkan untuk menjaga kediaman Febri, memunculkan ketegangan antar lembaga yang langsung menyita perhatian publik. Situasi semakin memanas ketika Febri akhirnya dilaporkan mundur dari jabatannya. Bagaimana warganet merespons drama hukum yang penuh liku ini? Mari kita simak. Ini kan kita nggak tahu ya, Jampitsus beneran tersangka korupsi apa bukan ya. Walaupun janggal ya, bukti udah tebal, tapi kita masih ragu mau nanya. Tapi jangan, UITE bos, UITE. Sebelumnya apresiasi buat polisi, entah dibalikin lagi ada gosip perang lembaga pakai gimana, terserah. Kita mah happy kalau ada yang ketangkep ya. Tapi kalau Jampitsus sampai jadi tersangka, gue salut sama Jampitsusnya. Karena gue baru lihat videonya di DPR, dia bilang kita akan berantas ini korupsi. Bahkan tahun lalu anak buah saya hampir pingsan nemuin nilai kejahatan, bukti kejahatan hampir 1 T. Bidi, nggak goyang dia ngomongnya. Kita dalam hidup ada bohong-bohong tipis tuh ada. Kita main werewolf juga deg-degannya bibir sampai getar. Dia lancar ngomongnya. Sama tuh dulu Pak Ferdi Sambo juga begitu. Udah deh kalau tersangka ketemu udah berdua main werewolf sampai subuh sono. Tentara jagain rumahnya maling, ya wajar aja. Habis mau gimana? Belum lama kan juga ada tentara yang masih aktif, berpangkat, pengadaan motor listrik untuk BGN, maling duit 1 triliun. Nggak bisa ditangkap sama negara nggak bisa apa-apa. Cuma bisa diproses secara mahmil. Jadi wajar aja dong kalau maling ngelindungin maling. Emang negara tot. Tapi negara kita emang beda. Mau hijau, mau coklat sama aja. Daripada aparat, banyakan keparatnya. Di tengah ramainya kasus ini, sebuah video lama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kembali beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Kajagung tampak dengan tegas berjanji akan memecat dan menindak jaksa-jaksa yang ketahuan bermain proyek atau terlibat dalam praktik korupsi. Warganet pun ramai-ramai menagih janji tersebut, mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada tindakan tegas terhadap oknum yang diduga terlibat dalam skandal senilai ratusan miliar ini. Siapapun Anda, belakangmu siapa? Aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan saudara, penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta ngemis-ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat akan aku tindak. Saya akan menjatuhkan saksi tanpa pandang bulu siapapun Anda. Lebih baik mengorbankan 1 orang daripada mencederai marwah institusi ini. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Saudara-saudara. Dan hukum itu untuk semua. Bukan untuk hanya orang kuat saja. Ikan dirimu sebelum kau dibersihkan. Siapa yang bandel, siapa yang dablek,
siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Seorang kreator pun menyoroti ironi yang terjadi, di mana polisi dan jaksa seakan saling tangkap satu sama lain. Tidak ubahnya seperti maling yang teriak maling. Nih, ada kasus baru. Petinggi polisi ditangkap oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung ditangkap polisi. Keduanya saling tangkap karena sama-sama diduga korupsi. Nah, ceritanya maling ditangkap maling ini. Akhirnya ditangkap lagi sama maling. Ya baguslah Pak, ya. Baguslah, zaman Pak Prabowo ini luar biasa Pak. Kami sebagai rakyat Pak suka Pak sama yang kalau ada yang maling uang negara, tangkap, bongkar. Ada lagi yang balas, bongkar lagi. Iya, lama-lama habis Pak koruptor nih Pak. Mantap Pak. Budayakanlah Pak mereka ini saling singgung menyinggung Mbak ya. Sesama pejabat-pejabat petinggi-petinggi negara ini. Silakan ya. Biar terbuka semua. Yang ngabisin uang rakyat itu. Tikus-tikus negara ini basmi Pak. Yang tadi di depannya, keluar depan layar ya, luar biasa anti korupsi. Ternyata dia yang paling korupsi. Kampang. Korupsi itu perbuatan apa? Perbuatan kampang. Melebihi binatang. Merusak negara Indonesia ini. Pelindung-pelindung korupsi itu bongkar semua. Bongkar habis. Gaskan. Kalau dia bilang, yang itu aja yang korupsi, yang kami enggak lah. Tai kucing. Bongkar semua. Uang ada yang didapat mana? Dapat uang senilai 500 miliar di dalam tembok. Bayangkan. Emas batangan 74 kilogram. Kami beli 1 gram aja. Susah payah. Kau 74 kilogram. Kampang kau nih ya. Seru nih, institusi penegak hukum lagi adu mekanik. Ramai soal Polri geledah 12 lokasi, ditemuin 74 kg emas ditambah uang tunai dari berbagai mata uang asing. Total asetnya sampai 500 miliar rupiah. Sebelum itu, Kejagung buru koruptor BGN dan juga MBG yang juga melibatkan oknum aparat kepolisian. Dua institusi penegak hukum saling bongkar kasus. Apa ini sinyal penegakan hukum makin agresif? Atau efek domino sehingga bikin mereka saling bongkar? Atau cuma kebetulan aja? Tapi gara-gara kasus ini, gue jadi inget kalimat yang ini. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Intinya sekarang kita dukung aja nih pemberantasan korupsi yang udah jadi bencana di negara kita. Kita kawal semua kasusnya sampai tuntas. Tapi kalau Pak Prabowo nggak boleh ngomong gini, Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. biar kita yang wakili. Di tengah viralnya kasus ini, Febri Adriansyah akhirnya turun langsung menggelar konferensi pers. Namun langkah tersebut justru memantik reaksi keras dari warganet yang menilai tindakan itu sebagai sesuatu yang tidak tahu malu. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu penggalan konferensi persnya. Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Semakin Dan- gue lihat preskonnya Febri, semakin dongkol gue liatnya. Lo lihat noh, dengan kepala dangatnya dia preskon sendiri dan seolah-olah arogan. Paham? Paham? Gila nih bener-bener dia nantangin hukum yang ada di Indonesia, nantangin kehormatan institusi Polri, nantangin kuasa presiden. Kacau nih orang. Barang bukti udah ada dan jelas terang benderang di rumahnya dia. Dan dia bikin konversi pers yang nangak dan arogan. Bajingan lu. Bener-bener bajingan. Beraninya lu nantangin presiden. Lo lihat nih, nanti kearoganan lu bakal jungkir balik.
Bangsat lo. We only said goodbye with words. I died 100 times. Baru kali ini sepanjang sejarah kita ngeritik ya, ada orang yang udah jelas-jelas ketemu itu duit 700 miliar, kemudian emas 74 kilo, masih merasa nggak salah, kemudian bikin konferensi pers. Oh my god, oh my god. Ini pertaruhannya adalah kewibawaan Presiden Prabowo. Kalau ini tidak dituntaskan, jangan salah kalau rakyat itu marah sama presidennya. Ngurusin Jampitsus aja kagak becus. Jejak penelusuran kasus ini pun kembali mencuat ke permukaan. Densus 88 dikabarkan pernah mencoba mengungkap kebenaran di balik kasus ini, namun upaya tersebut justru berujung pahit. Anggota yang terlibat dalam penelusuran itu malah ditangkap oleh polisi militer dan kabarnya berujung pada pemecatan mereka. Menolak lupa. 19 Mei 2024, anggota Densus 88 menguntit Jampitsus Febri Adriansyah di Cafe Deklan Signature Cipete, dan anggota Densus 88 pun ditangkap oleh PM. Saat itu pun publik bertanya, apa yang sedang diintai? Kini terjawab sudah. Cafe itu ternyata sarang koruptor. Rabu 8 Juli 2026, Kortas Tipikor menggerebek lokasi dan menemukan brankas raksasa berisi uang tunai total 67 miliar rupiah pecahan dolar Singapura dan Amerika. Ternyata Densus 88 sejak dulu sudah mengendus. Mereka mengintai aktivitas mencurigakan di lantai 2 tempat brankas disembunyikan. Kini publik tahu, pengintaian itu bukan tanpa alasan. Total uang yang disita dari kafe dan money changer mencapai 67,2 miliar rupiah. Ditambah temuan dokumen dan barang elektronik yang kini didalami penyidik. Rakyat bertanya, apa hubungannya dengan kasus korupsi batubara PLN Asabri dan Krakatau Steel? Kita kawal sampai tuntas. Keadilan tidak boleh mati. Wah, ini gila banget sih. Guys, ternyata blackout Sumatera atau mati listrik satu pulau Sumatera kemarin itu diduga disebabkan oleh korupsi batubara dan pelakunya adalah jaksa. Sekali lagi, jaksa. Jaksa setan ini bernama Febri Adriansyah. Jaksa yang juga diduga mengkriminalisasi Tom Lembong, Nadiem Makarim, Keri Adrianto, dan sebagainya. Nah, poinku di sini adalah, nih setan kan sudah merugikan banyak orang ya. Gak cuma banyak sih, bahkan satu pulau dibuat mati listrik gara-gara dia. Kasus ini pun memicu seorang pengacara, Ahmad Khozinuddin, untuk angkat bicara dan mengajak Polri agar tidak berhenti di sini saja, dengan mendorong mereka untuk turut membuka bunker milik Joko Widodo yang disebut-sebut berada di Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansyah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri. Tentu kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya. Menurut Betor Suryadi, disitulah harta hasil korupsi Jokowi disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ketinggalan, Prof. Mahfud MD dalam sebuah podcast turut menyuarakan pandangannya, mengungkapkan bahwa ia justru merasa senang apabila kubu Prabowo saling membongkar korupsi satu sama lain. Karena dengan begitu, semua yang selama ini tersembunyi bisa ikut terkuak ke permukaan. Saya sebenarnya suka orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, daripada bergabung lalu saling melindungi. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.